Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Selamat malam. Malam Kak. Oke, pada kesempatan kali ini dari kelompok 192 dan 4 akan presentasikan presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 akan membuat kelompok kami untuk melakukan presentasi. Saya akan membagikan layar. Apakah sudah tertampil? Sudah. Baik, kami kelompok 1 akan mempresentasikan laporan kami, yaitu laporan markup anggaran pada kasus penggelembungan anggaran pada proyek pendidikan, di mana kelompok kami itu ini ada 4 orang. Yang pertama itu Agifes, yang kedua Agnes, Nah, pokok bahasan kami itu di sini itu A3. Yang pertama pendahuluan, analisis filosofis, dan desain pencegahan. Pada pemateri pertama, saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu latar belakang korupsi dalam sektor pendidikan. Anggaran pendidikan yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seringkali disalahgunakan oleh oknum tertentu. Markup anggaran adalah tindakan penggelembungan atau peningkatan biaya dalam anggaran proyek yang dilakukan secara tidak sah dan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Kasus penggelembungan anggaran pada proyek pendidikan termasuk dalam tindakan koruptif karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Praktik ini melibatkan manipulasi laporan keuangan atau anggaran dengan tujuan tertentu, seperti menaikkan biaya atau harga yang sebenarnya, sehingga mengalihkan pihak yang tidak berhak. Tindakan koruptif ini melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan anggaran proyek. Banyak pihak, terutama masyarakat, yang seharusnya mendapat manfaat dari proyek pendidikan tersebut. Kemudian slide berikut. Kasus pengadaan buku pelajaran di Kabupaten Sleman berasal dari APBD 2004 senilai 11,8 miliar. SLTP dan SLTA. Dasar kebijakan adalah surat keputusan Bupati Sleman dengan penerbit PT Balai Pustaka. Pola korupsi yang terjadi adanya penunjuk langsung atas permintaan pemerintah Kabupaten Sleman dan disetujui oleh DPRD. Terjadi penggelembungan anggaran dari 10 miliar menjadi 11,837 miliar. Harga buku lebih mahal daripada yang ada di pasaran. Nah, di situ di slide ada dia punya sumber yang kami bawa
kasus ini. Kemudian slide berikut. Oke, baik, di slide ada tabel hasil riset ICW tentang pola korupsi yang dalam pengadaan buku di 4 daerah tersebut, dan ada juga sumbernya. Kemudian slide berikut. Kasus pengadaan buku pelajaran di Kabupaten Sleman pada tahun 2004 sangat relevan dengan modus korupsi berupa markup anggaran. Dalam konteks ini, markup anggaran adalah manipulasi nilai proyek atau pengadaan barang dan jasa sehingga harga yang dianggarkan jauh lebih tinggi dibandingkan nilai sebenarnya. Kemudian di situ alasan kenapa itu penunjukan langsung. Kemudian yang kedua, penggelembungan anggaran. Kemudian yang ketiga itu harga buku yang lebih mahal dari harga pasar. Dan baik, slide selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Jadi baik, di sini materi selanjutnya adalah analisis filosofis. Yang pertama, bagian A, filsafat yang paling relevan untuk kasus markup anggaran pendidikan adalah pendekatan deontologi dan utilitarisme. Kedua pendekatan ini memiliki kesamaan. Filsafat deontologi dan utilitarisme sama-sama menghargai kesetaraan moral. Filsafat deontologi memandang setiap individu sebagai makhluk, dan pula utilitarianisme berpendapat bahwa kebahagiaan setiap individu harus dipertimbangkan sama, tanpa memperhitungkan atau kebaikan terbesar. Jika ditinjau dari kasus markup anggaran pendidikan, deontologi memberikan landasan moral yang kuat bahwa tindakan markup anggaran adalah salah satu melanggar prinsip-prinsip. Sedangkan jika dilihat dari kasus markup anggaran pendidikan, utilitarisme menilai bahwa tindakan markup anggaran berdampak negatif karena mengurangi kesejahteraan umum. Slide berikut. Yang kedua, B, identifikasi akar penyebab kasus. Kasus korupsi pengadaan buku pelajaran di Kabupaten Sleman dapat diidentifikasi memiliki akar penyebab kurangnya transparansi dan akuntabilitas, penunjukan langsung tanpa proses tender yang terbuka menjadi celah untuk melakukan manipulasi anggaran, kerjasama antara pihak eksekutif atau pemerintah Kabupaten Sleman, legislatif atau DPRD, dan pihak ketiga atau penerbit menunjukkan adanya kolusi untuk memanfaatkan anggaran demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, lemahnya pengawasan. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan anggaran memungkinkan terjadinya penggelembungan biaya tanpa deteksi dini. Yang keempat, orientasi pada keuntungan pribadi. Perilaku korupsi lebih memprioritaskan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan. Yang kelima, minimnya pemahaman dan pengalaman etika. Perilaku tidak mengindahkan prinsip etika dalam mengelola anggaran publik yang semestinya bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat. Slide berikut. Bagian C, analisis berdasarkan nilai filosofis, deontologi, dan utilitarisme.
Yang pertama, pendidikan moral dan tindakan yang didasarkan pada aturan atau prinsip etis tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Dalam konteks ini, pelanggaran etis kewajiban pemerintah. Jika prinsip deontologi diterapkan seperti aturan dan prosedur yang benar seperti melalui tender terbuka dan audit anggaran. Yang berikut, yang kedua, pendekatan utilitarianisme, pendekatan dan mengutamakan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Dalam konteks kasus ini, yaitu yang pertama, kerugian untuk masyarakat, prinsip utilitarisme diterapkan, keputusan dalam pengadaan buku harus diarahkan untuk memaksimalkan manfaat bagi siswa, guru, dan masyarakat, sensitif dan kualitas yang baik. Yang berikut, yang ketiga, perbandingan deontologi dan utilitarisme dalam kasus ini. Teman-teman bisa perhatikan di tabel, yaitu yang pertama, moral yang menaati aturan dan prosedur. Utilitarisme yaitu konsekuensi tindakan terhadap kesejahteraan publik. Yang kedua, aslinya korupsi salah karena melanggar prinsip etis. Utilitarianisme, korupsi salah karena merugikan masyarakat luas. Penerapan prosedur ketat berbasis aturan hukum. Utilitarianisme yang keputusan yang memaksimalkan manfaat bagi publik. Yang berikut, saya berikan kesempatan kepada materi berikut. Ya baik, terima kasih. Yang berikutnya adalah desain pencegahan. Yang pertama, strategi pencegahan korupsi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau 30 Tahun 2001 serta rujukan pada pasal-pasal yang relevan. Poin A, transparansi dalam pengelolaan anggaran. Landasan hukum pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbasis sistem pengadaan barang atau jasa melalui e-budgeting dan e-procurement untuk minimalkan manipulasi. Publikasi dokumen anggaran, semua informasi terkait penggunaan anggaran wajib dipublikasikan secara terbuka di situs resmi pemerintah. Slide berikutnya. Poin B, penguatan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari landasan hukum, pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang berikutnya, langkah praktis. Yang pertama, tender terbuka dan kompetitif. Wajib dilakukan untuk semua pengadaan dengan nilai tertentu, disertai pengawasan oleh auditor independen. Dan yang kedua, audit real time. Menggunakan teknologi untuk mendeteksi indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan. Dan poin C, pendidikan dan kampanye anti korupsi. Landasan hukum pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan langkah praktis
Yang pertama, pelatihan etika dan integritas wajib bagi seluruh pejabat publik dan pegawai negeri sipil. Dan yang kedua, kampanye publik meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi melalui media massa dan kegiatan sosial. Slide berikutnya. Dan yang terakhir, poin D, sanksi yang tegas. Dengan landasan hukum, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku korupsi, termasuk denda dan penjara seumur hidup untuk kasus berat. Langkah praktis yang pertama, menegakkan hukum tanpa diskriminasi terhadap pelaku korupsi, terlepas dari jabatan atau statusnya. Dan yang kedua, memberikan penghargaan kepada instansi yang berhasil menerapkan tata kelola anti korupsi. Slide berikutnya. Dan yang kedua, sistem pelaporan korupsi. Pada poin A, saluran pelaporan yang aman dan mudah. Landasan hukum, pasal 41 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Langkah praktis yang pertama, membuat aplikasi mobile dan portal pelaporan online yang memungkinkan dan yang kedua, menyediakan hotline bebas pulsa untuk laporan darurat. Pada poin B, jaminan keamanan laporan. 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006. Langkah praktis yang pertama, enkripsi untuk menjaga kerahasiaan pelapor. Dan yang kedua, program whistleblower memberikan insentif finansial dan jaminan perlindungan hukum kepada pelapor. Poin C, insentif untuk pelapor. Dengan landas undang tindak pidana korupsi. Langkah praktis yang pertama, memberikan bonus finansial bagi pelapor dengan bukti valid. Dan yang kedua, penghargaan moral dan publik untuk individu atau yang ketiga adalah sistem pengawasan. Pada poin A, unit khusus pengawasan dengan landas dan pasal 43 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan langkah praktis, membentuk satuan tugas anti korupsi di setiap instansi, melibatkan lembaga eksternal seperti KPK, BPK. Pada poin B, teknologi pengawasan dengan landasan hukum pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan langkah praktis untuk mendeteksi pola korupsi dalam laporan keuangan. Blockchain untuk mencatat setiap transaksi anggaran agar transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Dan yang keempat adalah alur sistem pelaporan. Poin A, pelaporan. Masyarakat melapor melalui aplikasi portal atau hotline dan menyertakan bukti seperti verifikasi awal oleh tim verifikator dengan memastikan laporan valid dan relevan, serta jika tidak valid, pelapor diberi penjelasan. Berikutnya, penyelidikan oleh Satgas Anti Korupsi, mengumpulkan data tambahan dan memeriksa pihak terkait, serta berkoordinasi dengan auditor atau lembaga hukum jika ditemukan pelanggaran serius. Berikutnya, penyampaian hasil. Dengan informasi hasil investigasi diumumkan kepada publik
melalui laporan resmi serta jika terbukti kasus diteruskan ke pengadilan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut dan perlindungan pelapor. Pelapor diberi pembaruan status kasus serta identitas pelapor tetap dilindungi. Saya beri kesempatan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Jika ada pertanyaan atau saran dari teman-teman semua, kami persilakan. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, Saudara Hari, silakan. Silakan Hari. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, saya mau bertanya di bagian pendekatan filsafat yang relevan. Di situ saudara-saudara dari kelompok 1 memilih deontologi dan utilitarisme. Nah, menjadi pertanyaan saya, mengapa ini pendekatan filsafat yang lain seperti eksistensialisme dan konfusianisme itu tidak dipilih, tapi yang dipilih itu cuman utilitian dan deontologi. Mungkin kira-kira kurangnya konfusianisme dan eksistensialisme itu apa sehingga tidak dipilih begitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Hari. Mungkin masih ada teman yang lain yang ingin bertanya. Ya, Saudara Cindy, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya juga ingin bertanya terkait dengan pendekatan filsafat yang dipilih. Di sini saya ingin bertanya pada bagian filsafat utilitarian. Di sini saya ingin bertanya kenapa teman-teman memilih filsafat utilitarian ini sebagai filsafat yang relevan untuk masalah ini. Sementara kan kita ketahui bersama bahwa filsafat utilitarianisme ini dia menganggap bahwa tindakan tersebut benar jika menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi bagi jumlah orang yang paling banyak. Berarti di sini bisa saya simpulkan bahwa teman-teman menganggap bahwa masalah ini atau kegiatan bila menghasilkan kebahagiaan bagi banyak orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Cindy. Nah, mungkin saya di sini ingin langsung menjawab pertanyaan dari Cindy tentang ini kenapa di sini itu pendekatan utilitarianisme, sedangkan pendekatan utilitarianisme sendiri itu melihat tindakan berdasarkan konsekuensi dan mengutamakan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Nah, ini di sini saya akan jelaskan dari dalam konteks kasus kami di sini itu yang pertama itu dari kerugian untuk masyarakat, di mana penggelembungan anggaran dan harga buku yang tidak wajar itu menyebabkan dana yang harusnya dialokasikan untuk pendidikan tidak termanfaatkan secara optimal. Hal ini berlawanan dengan prinsip dari utilitarisme itu yang tadi dia bilang untuk ini mengutamakan kebahagiaan ini terbesar untuk jumlah orang
yang banyak. Sedangkan di sini tuh di sini tuh dia bertentangan karena merugikan banyak orang, terutama siswa dan guru yang membutuhkan buku berkualitas dengan harga terjangkau. Lalu keuntungan untuk segelintir pihak, di mana tindakan ini hanya memberikan manfaat kepada segelintir pihak yang terlibat dalam korupsi, tetapi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat luas. Ini jelas tidak memenuhi tujuan dari utilitarianisme. Mungkin sekian ini seperti itu jawaban dari saya. Apakah menjawab pertanyaan dari saudara Cindy? Oke, sudah. Terima kasih. Baik. Untuk saudara Hari mohon bersabar. Mungkin masih ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Bos. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hari tentang mengapa yang di sini itu pendekatan dari deontologi dan utilitarisme. Kenapa tidak pilih itu pendekatan yang lain itu seperti Confucius, eksistensialisme atau eksistensialisme. Nah, sini kenapa kami memilih deontologi dan utilitarisme? Karena yang pertama itu pendekatan deontologi itu pendekatan yang berfokus pada kewajiban moral dan tindakan yang didasarkan pada aturan prinsip etis tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Nah, dalam konsep ini itu seperti pelanggaran etis itu pelaku kasus ini melanggar prinsip moral fundamental, yaitu menggunakan anggaran publik untuk kepentingan pribadi. Dalam deontologi, tindakan korupsi ini salah karena melanggar aturan yang bertujuan menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu pada deontologi ini menjelaskan tentang kewajiban pemerintah, di mana deontologi menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral untuk mengelola anggaran secara transparan, jujur, dan adil tanpa terpengaruh oleh dorongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi jika prinsip deontologi diterapkan itu fokusnya adalah pada kewajiban semua pihak untuk menghormati aturan dan prosedur yang benar seperti melalui tender terbuka atau audit anggaran. Sedangkan pada pendekatan utilitarisme seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk saudara Cindy itu masih mirip-mirip. Kenapa dipakai itu? Ya karena ada dua tadi, kerugian untuk masyarakat dan keuntungan untuk segelintir pihak. Nah, kenapa ini kami tidak pakai dari ini Confucius dan eksistensialisme? Karena pada kasus kami itu di sini tuh dia lebih menjelaskan pada beberapa pihak terkait seperti ini ada pemerintah dan masyarakat. Karena ada beberapa hal yang dipertimbangkan di sini seperti ada keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta kerugian yang terjadi pada masyarakat luas. Sekian jawaban dari saya. Apakah saudara Hari puas?
Saudara Hari. Oke, baik. Terima kasih. Saya sangat mengerti sekarang. Terima kasih, Agung. Terima kasih. Jika tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, kami dari kelompok 1 akan menutup presentasi kami. Sekian dari kami. Oke, terima kasih pada kelompok 1 yang telah memaparkan materi pada